Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru saja berlaku pada Jumat 2 Januari 2026, namun antrean gugatan terhadap peraturan ini sudah berderet di Mahkamah Konstitusi. Bahkan gugatan-gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah masuk sebelum KUHP baru itu berlaku pada Jumat kemarin. Berdasarkan laman resmi MK, per Sabtu 3 Januari 2025 sudah ada 8 gugatan yang antre. Lantas, apa yang digugat? Para penggugat menguji pasal-pasal di dalam KUHP baru tersebut dari soal pasal penggelapan, pasal demonstrasi, hingga pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Ada pula gugatan terhadap pasal hukuman mati, penghinaan pemerintah dan lembaga negara, dan pasal soal korupsi. Pihak penggugat atau pemohon kebanyakan adalah mahasiswa dan ada pula yang berlatar belakang pekerja. Sebelumnya pada 22 Desember 2025, masuk gugatan yang diajukan oleh Lina dan Sandra Paramita terhadap pasal penggelapan di KUHP baru. Pemohon menggugat pasal 16 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 5 KUHP baru tentang gelar perkara dan penetapan penyidikan. Kemudian pada 24 Desember 2025, 13 mahasiswa S1 Fakultas Hukum mengajukan gugatan soal pasal demonstrasi dalam KUHP baru itu. 5 hari kemudian, tepatnya 29 Desember 2025, 11 mahasiswa menggugat pasal 302 soal larangan menghasut orang menjadi tidak beragama. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, alias meminta agar pasal-pasal itu dihapus. Pemohon beralasan pasal tersebut berpotensi merugikan mereka karena kriminalisasi ekspresi keagamaan dan kebebasan berpendapat. Pada tanggal yang sama juga, masuk gugatan dari Afifah Nabila Fitri dan kawan-kawan, total 12 orang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka soal pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wapres. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menghapus pasal tersebut dari KUHP. Pemohon beralasan pasal 218 KUHP itu menimbulkan fear effect atau kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi sehingga membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik, maupun ekspresi di ruang publik. Lalu pada 30 Desember 2025, masuk gugatan dari Susi Lestari dan 10 kawannya yang merupakan mahasiswa hukum Universitas Terbuka soal pasal zina di KUHP termutakhir. Mereka beralasan sulit mengidentifikasi harm atau kerugian nyata yang ditimbulkan oleh hubungan seksual konsensual antara orang dewasa. Menurut para pemohon, tak ada korban dalam hubungan seksual konsensual antara dua individu dewasa yang saling setuju tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Pemohon menyebut orang tua atau anak yang mengadukan tidak dapat dianggap sebagai korban dari aktivitas seksual pribadi orang dewasa yang mandiri secara hukum. Di tanggal yang sama, beberapa nama juga mengajukan gugatan atas pasal tentang hukuman mati, yakni pasal 100 KUHP. 9 mahasiswa Universitas Terbuka yang sebagiannya bekerja sebagai karyawan swasta menggugat pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Pada 30 Desember 2025, para pemohon ini meminta pasal tersebut dihapus atau dimaknai secara terbatas. Mereka menekankan bahwa kritik, evaluasi kebijakan publik, dan penilaian kinerja pemerintah tidak boleh dikategorikan sebagai penghinaan. Pemohon beralasan MK telah melarang lembaga negara menjadi pelapor dalam pencemaran nama baik. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa lembaga negara merupakan entitas abstrak yang tak memiliki perasaan atau kehormatan personal layaknya manusia, sehingga tidak relevan jika menjadi subjek pelapor pencemaran nama baik. Kemudian pada 31 Desember 2025, mantan karyawan bank menggugat 2 pasal di UU Tindak Pidana Korupsi, sekaligus 2 pasal di KUHP terbaru soal korupsi. Pemohon meminta MK agar menambahkan frasa tidak dipidana menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dengan itikat baik menjalankan kewajiban pekerjaan yang sah atau perintah jabatan.